Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, marilah kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai dengan bernyanyi dari buku Indah HKBP nomor 435 ayat 1. Berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari dan juga waktu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan mempertemukan kami bersama dengan pagi yang indah yang akan kami lakukan untuk memulai setiap aktivitas kami pada satu hari ini. Kiranya kami dibawa dalam perenungan kami, persekutuan kami bersama dengan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi saya ulangi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling mulia di hadapan Tuhan. Dan manusia juga diberikan kuasa. Atas kuasa itu bagi setiap kehidupan yang ada di dunia ini. Dia juga yang berkuasa atas kehidupan manusia dan juga membawa hidupnya ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu pembalasan atas kejahatan manusia adalah wewenang Tuhan di dalam kehidupannya. Kita juga tidak perlu menunggu dan juga melihat pembalasan Tuhan itu terhadap siapa itu pelaku kejahatan. Kita tidak perlu menyaksikan pelaku kejahatan mengalami penderitaan menurut ukuran kita, sebab Allah tidak boleh saja membuat orang itu tampak menjadi lebih baik. Yang boleh kita lihat di situ, ya boleh saja Allah menjadikan seseorang itu hidupnya lebih baik. Kita perlu ingat bahwa ukuran yang dipakai dunia untuk menghakimi manusia tidak sama dengan ukuran yang dipakai oleh Allah. Oleh sebab itu janganlah tunggu orang yang membuat jahat sampai ia menderita menurut diri kita, tetapi marilah untuk menyerahkannya segalanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bukan berarti korban berdiam diri. Yang perlu dilakukan oleh korban kejahatan bagi pelaku kejahatan adalah kebaikan, dengan memberikan kebutuhan yang dibutuhkannya, yang diperlukannya. Kejahatan seseorang muncul sangat mungkin karena ia tidak memiliki atau kekurangan dalam dirinya.
kekurangan makanan dan juga minuman sebagai kebutuhan pokok sangat mungkin mendorong si pelaku untuk berbuat kejahatan. Kelakuan orang Kristen tidak berhenti pada tindakan kebaikan, tetapi hidup atau harus kelihatan baik. Kebaikan adalah cara yang Tuhan kehendaki dalam menghadapi kejahatan. Itulah terapan kasih Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan dengan melakukan hal tersebut di atas. Paulus mengatakan bahwa kita telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Kejahatan umumnya dilakukan oleh si pelaku karena korban itu ia dianggap jahat. Namun ketika korban kejahatan itu membalas kejahatan atau kebaikan dalam setiap perilaku atau perbuatannya, maka segalanya itu adalah mengarahkan hidupnya untuk lebih baik. Ia kemudian malu dan akan menyesali akan kejahatannya. Ia merasa kepalanya telah dan sudah terbakar sebagai balasan dari apa yang dilakukannya tentang yang jahat. Dalam firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah sebuah gagasan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yesus tidak berhenti pada gagasan belaka. Melalui darahnya kita telah diperdamaikan bahkan dengan Allah sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kejahatan telah terjadi, bukan wewenang orang percaya menghakimi apabila membalasnya atau apalagi membalasnya. Membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita telah turut menjadi pelaku kejahatan. Orang Kristen boleh percaya bahwa segala kehidupan ini tidak akan lepas dari pandangan mata Tuhan. Mata Tuhan selalu menatapnya. Karena itu kita perlu ada keyakinan bahwa Allah akan menegakkan keadilan dan juga menghukum segala kejahatan, sebab dialah satu-satunya hakim yang paling benar. Yang perlu kita lakukan justru adalah berdoa bagi penjahat. Dengan berbuat kebaikan dan doa akan menghentikan dirinya dalam kejahatan, dan mereka akan menyesali perbuatannya sehingga mereka bertobat dan memperoleh keselamatan. Karena itu saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya, marilah menjadi pembawa damai dan setiap kehidupan kita untuk menyenangkan setiap perjalanan hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 785 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan Tuhan yang kami terima.
membolehkan kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui perenungan kami pada satu hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan alangkah baiknya kami lakukan kebaikan dan juga yang terbaik dalam kehidupannya. Allah Bapa yang di sorga, kami mengakui dan kami tetap hidup di dalam kelemahan kami yang terus membawa setiap kehidupan yang terjadi dalam hidup kami melalui ukuran daripada pikiran dan juga kehidupan kami. Allah Bapa yang di sorga, mampukan kami untuk hari-hari dan juga setiap kehidupan kami untuk mengukur setiap pemberian Tuhan melalui pengenalan kami akan kasih Tuhan dan juga iman kami. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada satu hari ini. Biarlah kami melangkah dan melakukan aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Mampukan kami melakukan yang terbaik dan juga seturut dengan rencana Tuhan, agar kami semakin mengenal kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, apapun yang kami rencanakan dan juga kami harapkan, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.